Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Hari ini kita membahas klasifikasi kelompok. Nah, ada beberapa klasifikasi dalam kelompok yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada kelompok formal. Apa sih teman-teman yang dimaksud dengan kelompok formal itu? Jadi, kelompok formal adalah kelompok yang sengaja dibentuk untuk keputusan manajer melalui suatu bagian organisasi, di mana untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Nah, kelompok formal terdiri atas A, kelompok komando, yaitu kelompok yang ditentukan oleh bagian organisasi dan melaksanakan tugas-tugas rutin organisasi. Kelompok ini terdiri atas bawahan yang melapor dan bertanggung jawab secara langsung kepada pemimpin tertentu. Kemudian yang B, kelompok tugas, yaitu kelompok yang ditentukan oleh bagian organisasi dan melakukan tugas-tugas rutin organisasi. Nah, kelompok ini terdiri atas bawahan yang melapor dan bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan tertentu. Kemudian yang kedua itu ada kelompok informal. Nah, untuk kelompok informal itu adalah suatu kelompok yang tidak bisa dibentuk secara formal melalui struktur organisasi, tetapi muncul karena adanya kebutuhan akan kontak sosial. Untuk kelompok informal dibedakan menjadi sebagai berikut, yaitu yang pertama ada kelompok persahabatan yang terbentuk karena adanya kesamaan tentang suatu hal seperti hobi, status perkawinan, jenis kelamin, latar belakang, pandangan politik, dan lain-lain. Misalnya, orang-orang yang memiliki hobi yang sama suka bermain badminton, sepak bola, tenis, renang, atau bergabung membentuk kelompok persahabatan. Kemudian kelompok kepentingan yang merupakan kelompok yang berafiliasi untuk mencapai sasaran yang sama. Nah, sasaran ini jenis tidak berkaitan dengan tujuan organisasi, tetapi semata-mata untuk mencapai kepentingan kelompok itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, jenis kelompok dalam organisasi ada beberapa jenis dalam organisasi. Tadi yang udah saya sebutkan ada kelompok formal dan juga kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok komando dan kelompok tugas, kelompok informal, kelompok persahabatan, dan juga kelompok kepentingan. Nah, selain jenis kelompok, di sini kita akan membahas mengenai fase pembentukan kelompok. Jadi, pembentukan kelompok pada dasarnya merupakan suatu rangkaian proses yang dinamis yang terdiri atas beberapa fase berikut. A. Forming atau pembentukan. Fase ini merupakan fase awal, yaitu keadaan ketidakpastian akan tujuan, struktur, dan kepemimpinan. Kelompok harus dihadapi. Fase ini berakhir pada saat para anggota mulai berpikir bahwa diri mereka adalah bagian dari sebuah kelompok. Kemudian, B. Storing atau merebut hati. Fase ini dicirikan oleh adanya kelompok atau konflik antar kelompok, di mana anggota menerima keberadaan kelompok, tetapi menolak pengendalian kelompok oleh individu tertentu. Nah, fase ini berakhir manakala memperoleh hierarki kepemimpinan yang relatif jelas dalam kelompok. Kemudian ketiga ada norming, pengaturan norma. Fase ini menggambarkan adanya perkembangan hubungan dan kelompok menunjukkan adanya kohase atau kepaduan. Nah, fase ini berakhir dengan adanya struktur kelompok yang semakin solid dan terjadi perumusan yang benar dan diterima atas berbagai harapan serta perilaku pada kelompok. Kemudian keempat adalah performing, melaksanakan, di mana fase ini memperlihatkan fungsi kelompok berjalan dengan baik dan diterima oleh anggota. Jadi, energi kelompok sudah bergerak dari tahap saling mengenal dan saling mengerti pelaksanaan tugas-tugas yang ada. Untuk kelompok yang relatif permanen, fase ini merupakan fase terakhir dari fase perkembangan. Yang kelima ada unjourning atau pengakhiran. Fase ini merupakan fase terakhir yang ada pada kelompok yang bersifat temporer, yang di dalamnya tidak lagi berkenan dengan melaksanakan tugas-tugas, tetapi dengan berakhirnya rangkaian kegiatan. Kemudian ada struktur pada kelompok. Nah, kelompok kerja bukanlah gerombolan yang tidak berorganisasi. Mereka mempunyai struktur yang membentuk perilaku organisasi dan memungkinkan untuk menjelaskan dan meramalkan sebagian besar perilaku individu dalam kelompok maupun kinerja kelompok itu sendiri.
Nah, apa sajakah yang termasuk ke dalam variabel struktur ini? Antara lain ada kepemimpinan formal, peran, norma, status kelompok, ukuran kelompok, komposisi kelompok, dan tingkat kohesivitas atau keratan kelompok. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.